Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Putri Ramadhani dari dengan NPM 240411101114 dari Prodi Teknik Komputer Fakultas Universitas Syahkuala. Jadi di sini saya akan menjelaskan pemrograman yaitu proyek yang kami lakukan itu adalah proyek pemantauan perkebunan yang dimana kode ini terdiri dari sebuah kelas bernama sistem pemantauan perkebunan yang mengelola koneksi database, interaksi dengan API dan fungsionalitas untuk mengelola data tanaman dan sensor. Ada juga fungsi main menu yang menyediakan antarmuka berbasis teks untuk pengguna. Di sini kita disuruh buat konteks sebuah perkebunan, habis itu ada tanaman, setiap tanaman akan diberi nama, habis itu sensor dan API. API ini sesuai dengan dan API yang untuk mengambil data dari sensor setelah ada gateway IoT dengan API khusus. Nah, di sini kita disuruh membuat fitur minimal, informasi tanaman minimal, ID tanaman, ada ID underscore tree, habis itu koordinat lokasi tanaman, LAT dan LON, tambahan silakan. Habis itu ada fungsionalitas tanaman, yang mana ada di situ metode tambah tanaman, metode hapus tanaman, habis itu metode daftar tanaman, habis itu ada metode data satu tanaman satu sensor, habis itu ada metode data satu tanaman sama metode data satu sensor. Nah, kemudian di sini disuruh menu tekstualnya itu kelola pohon, ada submenu, tambah, hapus, dan kembali. Kemudian ada tarik data, tampilkan, ada submenu, satu sensor satu pohon, semua sensor satu pohon, satu sensor semua pohon, D semua sensor satu pohon, kemudian keluar. Nah, menu boleh ada tambahan sesuai fitur tambahan yang mau dibuat. Jika ada akan mendapat nilai, jika tidak juga tidak apa-apa. Nah, di sini saya pertama itu mengimpor SQLite, import request, import metapolit, pivotal, ASPLT, from the time, import time, import SAS. Kode ini digunakan untuk berinteraksi dengan database SQLite. Request digunakan untuk melakukan permintaan HTTP ke API sensor. Metabolite pilot SPLT ini berfungsi untuk membuat visualisasi grafik, yang dimana di time itu digunakan untuk bekerja dengan objek waktu, time digunakan untuk menambahkan jeda waktu, SIS digunakan untuk keluar dari program. Kelas sistem pemantauan perkebunan ini terdiri dari init, self, nomor pokok mahasiswa, dan STR ini. Self nama mahasiswa, nomor pokok mahasiswa ini untuk memasukkan nama pokok mahasiswa tersebut. Habis itu save URL IP sensor ini itu API, save koneksi DB SQLite 3, habis itu save buat tabel database. Ini untuk membuat tabel database. Ini adalah konstruktor kelas, menganalisasi atribut NPM mahasiswa dengan NPM yang dimasukkan pengguna, menentukan URL API sensor, membuat koneksi database SQLite bernama Plantation DB, habis itu jika file database belum ada, SQLite akan membuatnya dengan memanggil kode. Habis itu buat tabel database untuk memastikan tabel yang diperlukan itu ada. Habis itu ada mendefinisikan kamus peta jenis sensor, yaitu ada 1, 0, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Dan di situ ada suhu udara, kelembapan udara, curah, tingkat UV, suhu tanah, kelembapan tanah, pH tanah, kadar N, P, sama K tanah. Di sini ini sensor dalam bahasa Indonesia mendefinisikan list label sensor tanaman untuk tabel sensor yang akan digunakan pada grafik dalam bahasa Inggris dengan satuan. Habis itu buat tabel kemudian ada membuat tabel database untuk memastikan kalau misalnya tabel database itu memang ada. Habis itu di sini mendefinisikan kamus peta jenis sensor untuk memetakan ID sensor, kenapa memetakan ID sensor ke nama sensor dalam bahasa Indonesia, mendefinisikan list, label,
mendefinisikan list label, mendefinisikan list layer self label sensor tanaman, ada air temperature, air humidity, rainfall dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada dev buat tabel database. Ini untuk membuat koneksi DB kursor execute tabel in not exist tanaman. Di sini ini digunakan untuk berinteraksi dengan database menggunakan perintah SQL create table in not exist untuk membuat dua tabel tanaman menyimpan yang pertama itu ada tanaman menyimpan informasi tentang setiap tanaman, ID-nya itu unik, latitude dan long time. Kemudian ada sensor data, menyimpan data sensor yang diambil ID tanaman, tipe sensor, nilai sensor, time stack. Tabel ini memiliki orange key ke tabel tanaman, sehingga ketika tanaman dihapus, data sensornya juga ikut terhapus. On delete cascade di bagian sini. Kemudian ada save koneksi DB commit, print untuk mengeprint database terhubung dan tabel siap, citation DB. Kemudian ada dev minta input self from type contoh while true. Ini jika dia benar, dia akan mengeluarkan input F fungsi utilitas untuk meminta input dari pengguna, mengulang hingga pengguna memasukkan input dengan tipe data yang benar, menampilkan prompt dan contoh jika ada. Habis itu mengonversi input pengguna ke tipe data yang diinginkan. Habis itu ada get data from API save ID3 sensor type. Ini digunakan untuk membuat URL lengkap untuk meminta API dengan NPM, ID tanaman, dan tipe sensor. Menggunakan pustaka request untuk melakukan permintaan ke API. Menangani potensi time error atau request expression saat berkomunikasi dengan API. Habis itu di sini ada mengembalikan nilai sensor, yaitu respon JSON. API. Habis itu ada fungsi kelola tanaman. Fungsi kelola tanaman ini input tanaman data cell. Habis itu ada definition input tanaman data cell, print tambah tanaman baru, ID trail, self minta input ID tanaman, integer, LAT, self minta input, on, self minta input, habis itu return ID tree, LAT, load. Di sini input tanaman ini digunakan untuk meminta ID tanaman, latitude dan long time dari pengguna. Habis itu tambah tanaman save memanggil input tanaman data, kemudian mencoba memasukkan data tanaman baru ke tabel tanaman, menangani kasus ID tanaman yang sudah ada. Habis itu ada meminta ID tanaman yang akan dihapus, memeriksa apakah tanaman tersebut ada, dan kemudian menghapus data tanaman dan data sensor tertarik database. Habis itu ada tampilkan. Kemudian di sini ada fungsi tampilkan grafik. Nah, di sini fungsi tampilkan grafik ini untuk menampilkan grafik. Fungsi helper untuk mengubah string timestamp dari database menjadi objek datetime, menangani format timestamp yang tidak valid. Habis itu ada grafik sensor. Nah, di sini untuk membuat grafik garis untuk satu jenis sensor pada waktu tanaman dalam rentang waktu tertentu. Habis itu menggunakan matplotlib untuk divisualisasi. Habis itu ada grafik semua sensor. Satu pohon. Nah, di sini untuk membuat 10 grafik garis untuk satu tanaman dalam rentang waktu tertentu. Habis itu ada grafik rata-rata satu sensor satu pohon. Nah,
Di sini untuk membuat grafik yang menunjukkan rata-rata nilai satu jenis sensor dari semua tanaman dalam rentang waktu tertentu. Data dikelompokkan berdasarkan time stamp. Harus ada grafik rata-rata satu sensor semua pohon. Nah, di sini untuk membuat 10 grafik garis yang menunjukkan rata-rata nilai setiap jenis sensor dari semua tanaman dalam rentang waktu tertentu. Habis itu ada prompt. Di sini ada uh, from graphic input. Nah, di sini untuk utilitas untuk menginput yang diperlukan seperti ID tanaman, tipe sensor, rentang waktu dari pengguna untuk fungsi grafik. Habis itu parameter input. Kemudian ada parameter input. Kemudian ada menu tampilkan sel. Di sini untuk ngeprint sub menu. Habis itu dia bakal ngeprint satu sensor satu pohon. Nanti dia bakal ngasih tampilan pilihan yang dimana satu sensor satu pohon, semua sensor satu pohon, satu sensor satu pohon, semua sensor semua pohon atau kembali. Itu bakal dipilih oleh penggunanya. Habis itu input pilih lower. Nah, di sini untuk menampilkan submenu untuk pilihan grafik dan memanggil fungsi grafik yang sesuai berdasarkan input pengguna. Habis itu ada menu kelola sel. Itu untuk menampilkan submenu untuk mengelola tanaman mau ditambah atau dihapus atau daftar tanaman dan memanggil fungsi yang sesuai. Habis itu ada fungsi main. Nah, untuk fungsi main menu ini meminta NPM pengguna di awal membuat instance dari kelas sistem pemantauan perkebunan, menampilkan menu utama, habis itu ada print 1 kelola pohon, print 2 tarik data sensor. Ini untuk mengambil data grafik yang bakal kita tampilkan, yang ini tampilkan grafik. Untuk tarik data sensor ini untuk mengambil data dari setiap tanaman yang sudah kita buat. Habis itu print keluar ini kita keluar dari tampilannya. Habis ada pilih input, itu kita memilih antara opsi 1 sampai 4. Jika kita memilih 1, sistem pantau menu kelola pohon. Nah, elif pilihan 2, elif pilihan 3, elif pilihan 4. Keluar dari aplikasi Exist. Habis itu main menu di sini untuk memulai aplikasi secara keseluruhan. Kode ini adalah aplikasi berbasis teks yang memungkinkan pengguna untuk mengelola data tanaman, menambah, menghapus, atau melihat daftar. Habis itu menarik data sensor dari API eksternal dan menampilkan data sensor dalam berbagai format grafik. Dan kemudian data disimpan secara lokal dalam database Skyline. Kemudian sini saya memilih pada satu sensor ini saya memilih satu sensor satu pohon. Pada di sini hasil yang saya dapatkan di sini adalah menu utama 1, 2, 3, dan 4, saya memilih kelola pohon. Habis itu muncul submenu kelola pohon, saya menambahkan tambah tanaman. Dengan ID tanaman 25 berhasil ditanamkan. Habis itu ada submenu kelola pohon, tambah tanaman, dengan saya menambahkan ID baru yaitu 29 dan berhasil ditambahkan. Kemudian saya memulai, dan di sini memulai lagi menu utama, saya memilih tarik data sensor dan memulai data sensor seperti tanaman 25, air temperaturnya berapa, humidity-nya berapa, dan lain-lainnya. Di tanaman 29 sama seperti ini, bedanya cuma angkanya. Habis itu di sini selesai mengambil data. Kemudian ditanya lagi, saya mau ngambil apa, dan saya mengambil tampilkan grafik. Nah, di sini pas dimulai ambil data sensor lagi dari taman 25 ini. Sampai sini dan sekarang inilah grafik sensor soil temper tanaman ID 25 yang saya dapatkan. Nah, grafiknya seperti ini. Kemudian ada menu tampilkan satu sensor satu pohon. Saya mengambil satu sensor satu pohon dan ini grafiknya. Kemudian ini tanggal yang saya tetapkan adalah tanggal 12/53/00 dan kemudian sampai bawahnya. Mungkin ini saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.